Gitu. Ya, oke Silakan, Mas. Juin, silakan dimulai. Juin di sini. Mbak Juinita sebagai moderator, kemudian ada Mas Mahmud sebagai penulis buku. Cuman saya lagi spotlight dulu nih ininya. Oke, siap. Oke. Bisa Ya, dimulai. Ya. terima kasih Lili. Selamat malam Mas Mahfud. Terima kasih sudah bersedia bergabung bersama Kutu Buku. Selamat malam, Sebelum Kutu Buku malam, dan teman-teman semua. Makasih sudah diundang. Oh, terima kasih terima kedatangannya. kasih kembali Mas. Nah, sebelum forum ini dibuka, eh, mungkin ada yang hendak kami tanya, bukan kami tanyakan. Mungkin Mas Mahfud bisa bercerita. Jadi tadi pembicaraan sebelum ini kita tuh diskusinya lumayan hangat. Nah, mungkin Oke. Mas Mahfud bisa bercerita ke kami apa sih latar belakang Mas Mahfud membuat buku Kambing dan Hujan ini? Apa latar belakangnya dan apa yang diinginkan oleh Mas Mahfud untuk atau pesan apa yang Mas Mahfud ingin sampaikan kepada para pembacanya? Apa ya? Maaf, Hmm, maaf, Yun, boleh kenalkan dulu mengenai kutu buku Oh, siapa? sorry. Eh, Oke. Kutu Buku itu adalah, saya anggota baru sih. Kutu Buku itu adalah klub yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun sebelumnya ya, dilakukan pada saat pandemi oleh Mbak Lili, Mbak Indrit, sama Ati ya kalau nggak salah, dan ada anggota lainnya yang di saat pada pandemi, kemudian mereka berpikir ya bagaimana kalau kita memulai dengan membaca buku-buku dari penulis Indonesia. Nah, Hmm, dari yang cuma berapa? Mungkin sedikit ya, puluhan kali ya Indrit ya. Kemudian berkembang semakin lama semakin banyak sampai sekarang anggotanya kurang lebih ada seratusan. Iya, ada. Eh, Oke. betul kan ya? Nah, buku-buku yang dibahas itu betul-betul buku yang selalu memberikan bagi saya ya. Saya yakin yang lain juga sama. Ada pencerahan yang didapat lewat buku-buku yang di-share di kutu buku ini. Jadi beragam, oh sudah 3 tahun dan dari Mbak Halida. Nah, dan selalu diskusi ini kami diadakan bersama dengan penulisnya. Anggotanya eh, tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga tersebar di beberapa negara, antara lain di UK, terus Elsa di mana? Inggris ya Elsa ya. Bisa di Amerika ya. Di Amerika. Washington, di Elsa Washington. di Amerika, terus itu yang dua yang saya tahu. Nah, jadi kurang lebih begitulah kutu buku itu, Mas Mahfud. Oke. Itu menggambarkan namanya. Terima kasih sudah dikenalkan dengan komunitas yang menarik ini. Eh, saya tidak dikenalkan dulu, Mbak. Nah, itu sekalian, Mas, sekalian memperkenalkan Oke. diri, sekaligus bercerita tentang apa sih, kenapa Mas Mahfud menulis Eh, Oke, sebelum kemudian ya saya akan suka sih kalau seluruh teman-teman yang hadir di forum ini sudah membaca Kambing dan Hujan. Tapi kalau belum, saya barangkali sedikit sedikit info. Kambing dan Hujan saya tulis atau bukan saya tulis ya, terbit hampir 10 tahun yang lalu, 2015. Tapi dia selesai sekitar 2013. 2013 akhir, 31 Desember 2013. Kalau teman-teman yang sudah membaca Kambing dan Hujan akan tahu tanda itu. Tapi yang lebih lama lagi adalah bahwa Kambing dan Hujan sebenarnya sudah saya kerjakan sejak sekitar 2004. Jadi sebelum terbit dia kira-kira berumur 10 tahun dalam kepala saya. Atau barangkali mungkin 11 tahun. Dan apa ya, sebenarnya pada dasarnya eh, mungkin teman-teman yang mencari inspirasi dari Kambing dan Hujan akan kecewa.
atau sedikit terdowngrade ketika misalnya saya bercerita tentang Kambing dan Hujan, proses menulisnya dan seterusnya. Pada dasarnya Kambing dan Hujan ya, sejak sangat awal saya tulis sebagai semacam cerita pop Islami. Jadi sekitar 2003-2004 saya pernah bekerja di Jakarta dan tinggal di sekitaran Hutan Kayu. Saya dulu kerja di ISAE, satu lembaga yang ada di dalam gedung kompleks gedung 68H yang liberal-liberal itu. Ya, lucunya sebelum ke sana saya punya reputasi sebagai penulis Islami. Dan lucu lagi, dan ini pernah saya ceritakan dalam sebuah tulisan yang saya presentasikan di sebuah diskusi dengan Universitas Walailak dari Thailand. Saya ada di tengah-tengah sebuah entitas sastra yang dua entitas sastra yang keduanya saling bertolak belakang, sangat bertolak belakang. Dan itu secara geografis sangat berdekatan. Yang satu adalah komunitas Hutan Kayu, tempat saya bekerja, ya magang sih sebenarnya lebih tepatnya. Di mana tempat itu melahirkan penulis seperti Ayu Utami, Linda Kristanti, Nukila Amal, dan masih banyak lagi. Dan kurang lebih kemudian nanti dianggap atau dipersepsi sebagai kelompok sastra yang berhaluan feminis liberal dan dipresentasikan oleh para penulis perempuan, meskipun ya tidak kurang para penulis laki-laki di belakangnya. Di jarak yang kurang lebih hanya sekitar 500 meter, ada sebuah gedung yang juga menarik dan itu dekat dengan di mana saya tinggal. Namanya adalah Grup Umi. Saya tahu teman-teman di sini ada yang pernah dengar nggak? Sebuah konsorsium majalah Islami yang menaungi majalah Umi yang waktu itu sangat besar, sangat ramai. Tapi terutama hitnya adalah Anida, sebuah sebuah penerbitan majalah remaja yang ditujukan untuk Muslim perkotaan dan Muslim konservatif. Lucunya cerpen-cerpen pertama saya, cerita-cerita pertama saya terbit di Anida. Dan Anida ini dan juga Umi digawangi oleh orang-orang yang kelak nanti dikenal sebagai orang-orang FLP. Atau nanti bahkan ke partai, PKS dan seterusnya. Dan jago-jago dari mereka kebanyakan juga perempuan. Ada Helvita Rosa, ada Asma Nadia. Tapi yang kemudian muncul dan menjadi bintang adalah seorang laki-laki bernama Habibur Rahman Al-Shirazi. Kurang lebih dalam pola hubungan seperti itulah saya menulis Kambing dan Hujan. Saya menulis Kambing dan Hujan bareng dengan novel pertama saya yang kemudian terbit tahun 2009, sekitar 5 tahun sebelum Kambing dan Hujan terbit. Waktu itu saya membayangkan menulis 2 naskah dengan perspektif pasar dan corak ideologi yang sedikit berbeda. Gitu. Yang satu saya tujukan untuk menjadi sastra, gitu. Dan karena itu kemudian menjadi sangat ambisius, tebal,
sekitar hampir 600 halaman. Teman-teman mungkin nanti bisa periksa novel pertama saya. Yang kedua kemudian adalah sebuah kisah cinta. Teman-teman bisa menyebutnya sebagai Romeo and Juliet ala desa Jawa yang Islam. Dan memang saya sengajakan sejak awal demikian. Dan waktu itu saya bayangkan seandainya saya berhasil menuliskannya dan kemudian berhasil mengirimkannya, saya mengidealkan Kambing dan Hujan yang waktu itu belum disebut sebagai Kambing dan Hujan bisa terbit secara bersambung di UMI atau Anida yang tempat kantornya tidak jauh dari tempat saya tinggal. Tapi kemudian naskah Kambing dan Hujan tidak selesai dengan segera dan ya jauh dari cita-cita saya untuk bisa menerbitkannya secara bersambung. Jadi ketika kemudian saya pindah dari Jakarta jadi pekerja, jadi karyawan sebuah penerbitan buku pelajaran di Klaten, saya kemudian lebih memilih menyelesaikan naskah pertama yang kemudian nanti terbit sebagai Ulip tahun 2009. Dan Kambing dan Hujan tertunda-tunda sampai baru saya benar-benar kerjakan sekitar 2011. Jadi tertunda 6 tahun kurang lebih. Dan lucunya karena kemudian novel pertama saya tidak laku, tidak ada yang membicarakan, tidak ada yang mengundang Zoom kayak gini. Ya dulu juga belum ada Zoom, tapi setidaknya tidak ada diskusi, tidak ada tidak ada tanggapan, hampir tidak ada tanggapan, dan memang tidak terjual gitu. Tidak laku, dan karena itu dalam 2 tahun sudah dijual obralan 5.001. Kurang lebih kayak gitu, dan tentu saja itu membuat saya miskin. Dan karena itu kemudian saya menekankan betul ketika saya menulis Kambing dan Hujan. Waktu itu judulnya saya bikin lebih pop lagi. Liv dan Fauzia. Menarik nggak sih judul itu? Kayak Romeo dan Juliet, betul-betul kayak gitu. Ingin saya bayangkan sebagai novel Islami yang laris. Oke, Mas. Dan waktu itu penerbit Bentang sedang mencanangkan sebuah imprint yang dikhususkan untuk menerbitkan buku-buku yang cocok untuk pembaca muda Islam dan urban. Namanya waktu itu Bunyan. Jadi kemudian naskah Kambing dan Hujan diterima oleh Bunyan. Itu sekitar 2013. 2013 naskah itu belum selesai betul dan jauh dari selesai. Tapi karena ya gimana ya, miskin, saya kemudian nekat untuk membuat semacam janji ke penerbit. Kalau kalian mau terima naskah ini, saya akan kerjakan naskah yang masih sekitar 150 halaman ini dalam 3 bulan, gitu. Dan waktu itu saya menyanggupi bahwa sebelum awal tahun, saya sudah akan menyelesaikannya. Dan karena itu saya benar-benar menyelesaikan di hari terakhir tahun itu. Jadi naskah yang 9 tahun tidak terbit, tidak selesai, itu kemudian selesai dalam 3 bulan. Ya cerita-ceritanya epic kayak gitu. Tapi yang lebih epic sebenarnya adalah ternyata naskah yang sudah sangat ngepop itu sama penerbit dianggap agak kurang ngepop lagi gitu. Kurang Islami dan kurang jelas judulnya. Maka saya dan editor sempat tarik ulur, bertengkar, ramai berdiskusi soal mengganti judul dan seterusnya. Memotong ini, memotong itu, menambah ini, menambah itu. Kurang lebih kayak gitulah. Dan itu berlangsung
hampir 1 tahun. Eh, saya sedikit beruntung karena di Bentang saya punya beberapa teman. Ya setidaknya waktu itu saya bisa bercanda gitu. Setelah hampir 1 tahun naskah itu tidak terbit, saya kemudian bilang ke dia, eh kalau buku nggak terbit ini nggak bisa kawin aku bilang kayak gitu, bercanda ke mereka gitu. Karena aku nggak punya uang ini gitu. Eh, dan waktu itu kebetulan ada apa lomba sayembara novel di KJ. Saya kemudian terpikir, udahlah dimasukin ke sana aja daripada nggak terbit-terbit. Karena ingin terlihat pantas di KJ, saya kemudian dengan agak sedikit bermain-main, saya ganti judulnya dari Mif dan Fauzia menjadi Kambing dan Hujan. Oke, jadi kenal ya agar Mas tidak ya. terlalu menye-menye gitu. Iya. Kira-kira kayak gitu. Iya. Terima kasih Terus Mas. terus kemudian ya sisanya adalah cerita gitu. Sisanya adalah sejarah. Kurang lebih kayak gitu. Itu nggak tahu. Aku merasa itu penting untuk teman-teman kita untuk memberi gambaran pada dasarnya. Ya aku nulis Kambing dan Hujan ya nulis untuk inilah. Aku habis punya novel pertama tebal, ditulis lama dan nggak laku gitu. Jadi aku mau semacam melakukan redemption gitu, penebusan. Ini harus laku gitu, kayak gitu. Ternyata jodohnya ke apa ya? Nggak tahu sih, apakah itu baik atau buruk gitu. Tiba-tiba kemudian novel yang awalnya dengan, ditulis dengan intensi untuk menjadi pop dan Islam, itu kemudian punya label sastra karena menang DKJ. Dan karena menang DKJ, Bentang kemudian mengeluarkan naskah itu dari imprint Bunyan ke Bentang sendiri gitu. Karena Bentang punya reputasi sastra. Dan judul yang awalnya dulu tidak disukai dan Fauzia sama Bentang itu kemudian sebenarnya mereka tampaknya juga tidak terlalu suka dengan Kambing dan Hujan. Tapi masalahnya Kambing dan Hujan sudah publish, sudah diumumkan sebagai pemenang DKJ. Jadi ya, mungkin mereka tidak punya pilihan. Ya, Mas. mau tidak mau kalian harus menerbitkan dengan judul itu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Menarik. Kisah Kupikir, cinta ternyata itu adalah sebenarnya love story ya Mas ya, Romeo dan Juliet ya. iya, itu. Nah, gini Mas, teman-teman sekarang kan setelah membaca banyak yang tertarik Mas, karena ada begitu banyak pertanyaan setelah membaca buku ini. Nah, mungkin kita bisa melempar ini untuk teman-teman bertanya ke Mas Mahfud tentang buku yang setelah mereka baca buku Kambing dan Hujan ini. Nah, dari teman-teman siapa yang mau bertanya? Adi tuh ada Adi, silakan. Adi. Nah, ini Adi banyak nih pertanyaannya Mas, tapi menarik Mas. Kurang lebih ada kita ganti-ganti ya. Jadi Adi aja yang tanya langsung mungkin lebih enak. Silakan. Oke, Mas Mahfud, makasih Mbak Winita, makasih Mbak Willy, makasih Mas Mahfud. Gini, yang buat di chat itu ditanggapi aja sambil jalan Mas, karena itu banyak kan. Tapi Oke. Tapi intinya apa namanya? Yang mau saya tanyakan dua. Pada saat apa namanya? Pertama, ini kan saya melihat cerita ini kayak ada dua cerita yang dikawinkan gitu, cerita Mif dan Fauzia, kemudian cerita Faiz dan Pak Fauzan. Nah, sebetulnya
Mas Mahfud itu mau cerita konflik NU Muhammadiyah yang diwakili oleh dua orang tua yang berseteru, atau dengan bingkai apa Wif dan Fauzia supaya lebih pop, atau sebetulnya pengen 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 cerita Wif dan Fauzia tapi konteksnya konteks apa, dikasih konteks NU dan Muhammadiyah biar lebih berbobot, biar lebih kelihatan kayak keluarga Montego dan Capulet di Romeo and Juliet gitu loh, Mas. Ya, pada dasarnya itu Mas, semua bentar, tebakan sorry, itu benar, Adik. itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, saya pengen tanya ini, Mas. Kenapa dalam gini, saya itu membaca bahwa di Muhammadiyah itu ada pertarungan antara misi pembaruan, misi progresif, dan misi purifikasi. Tapi kenapa di novelnya Mas Mahfud itu yang menonjol seolah purifikasi gitu loh, kayak misalnya anti apa namanya, anti pohon, kemudian apa, tongkat dicolong. Saya cuma menemukan satu misi modernis, misi progresifnya Muhammadiyah di novelnya Mas Mahfud, yakni bikin sekolah. Padahal Muhammadiyah juga misalnya kayak mereka mengkritik poligami, kemudian apa namanya, mendorong perempuan untuk bersekolah yang zaman itu juga resisten juga gitu. Nah, kenapa sisi pembaruannya, sisi reformisnya Muhammadiyah itu tidak terlalu ditonjolkan gitu, yang jadi kelihatan kayak salafi tekstualis gitu loh, Mas, kalau tanggapan saya. Makasih, Mas. Oke. Yang pertama ada tanggapan menarik dari dua teman yang saya ingat soal Kambing dan Hujan. Pertama, dari editor pertama dari Bentang yang menolak naskah itu sebelum kemudian diterima. Dia menyebut bahwa saya sedang membohonginya. Jadi saya sebenarnya memang ingin bercerita, menurut dia, saya hanya ingin bercerita tentang dua orang tua yang bertengkar dan kemudian berdamai. Dan agar naskah ini dipersepsi ringan, maka saya pakai dua anak muda untuk menjadi pintu masuk. Gitu. Dan kurang lebih ya saya merasa ditangkap basah oleh teman itu yang editor. Yang kedua, dari seorang teman yang lain, seorang jurnalis, teman dekat yang pernah meresensi buku ini dalam perspektif sebagai seorang NU, dia menyebut bahwa saya adalah seorang penulis yang tidak akan becus untuk menulis pop. Jadi pada dasarnya itu menunjukkan posisi di mana pada niat paling dalam ya saya sebenarnya mengeksplor relasi konfliktual atau apa ya menyebutnya berlomba-lomba itu kontestatif, relasi yang berkontestasi antara NU dan Muhammadiyah, dan sisanya adalah alat gitu. Yang lain adalah perangkat fiksi untuk membuat tulisan tentang cerita tentang NU dan Muhammadiyah di sebuah desa di Jawa masuk akal dan bisa diterima. Jadi pada dasarnya anggapan-anggapan dari Adi tadi ya bisa masuk, bisa diterima. Meskipun barangkali mungkin tidak selalu 100% membungkus keseluruhan Kambing dan Hujan ya. Tapi jika itu kemudian ditulis, ya saya pikir saya bisa menerima persepsi itu. Gitu. Yang kedua soal corak Muhammadiyah pada Kambing dan Hujan. Pertama saya harus bilang saya tertarik bahwa dirimu hanya tertarik pada Muhammadiyah gitu, tidak tertarik pada NU dan stereotype atau perbandingannya dengan apa yang digambarkan NU dalam teks-teks konvensional dengan apa yang saya gambarkan di Kambing dan Hujan. Tapi oke gitu. Cuman saya harus bilang bahwa tentu saja saya tidak bisa merangkum keseluruhan
sejarah Muhammadiyah, corak Muhammadiyah, ciri-ciri Muhammadiyah secara keseluruhan dalam sebuah cerita. Saya harus bilang bahwa saya hanya menceritakan sebuah Muhammadiyah sebagaimana juga sebuah kelompok NU yang spesifik gitu. Ya mungkin mewakili, mungkin tidak mewakili sebagian secara keseluruhan NU atau maupun Muhammadiyah atau masyarakat Islam secara umum di Indonesia. Gitu. Tapi dia memberi gambaran yang parsial, tapi kemudian juga cukup menyeluruh, cukup meyakinkan tentang bagaimana dua kelompok Islam secara historis dan secara sosial berkompetisi satu sama lain. Kalau Adi misalnya tertarik menemukan Muhammadiyah yang sesungguhnya, tentu saja ya bacanya Nakamura atau Federspiel atau banyak lah gitu, dan tentu saja tidak akan menjadi sangat akurat jika mencarinya di sebuah novel fiksi gitu. Tapi saya mau bilang bahwa ya pada dasarnya ini mungkin berbeda dengan katakanlah kalau kita baca Najib Burhani atau siapa ya yang belakangan atau siapa yang Islam murni, Mudin Mulkan misalnya, itu ini ya babon-babon tentang kajian Muhammadiyah yang saya baca, yang saya tahu, yang memberi apa ya gambaran tentang corak-corak yang berbeda. Tapi justru karena saya membaca buku-buku itulah saya kemudian yakin bahwa Muhammadiyah sebagaimana NU, sebagaimana juga Islam, punya corak di setiap tempatnya. Gitu. Saya cukup yakin bahwa apa yang saya gambarkan tentang NU dan Muhammadiyah cukup akurat untuk tentu saja jika kita tidak ingin kemudian membandingkannya dengan satu dua studi gitu. Tapi misalnya bandingannya ya dengan apa? Misalnya pengalaman kontekstual, terus kemudian sejarah lokal. Saya meramu apa ya gambaran tentang relasi NU dan Muhammadiyah dalam Tabun dan Hujan dengan membandingkan banyak satu pengalaman personal, ingatan-ingatan, pemahaman pribadi saya tentang NU dan Muhammadiyah. Tapi juga tentu saja saya tidak mengabaikan apa ya kajian-kajian yang sudah dilakukan para sarjana tentang sejarah Islam di Indonesia, mulai dari Jerome Peters di Palembang, terus Muhammad Iskandar di Priangan, siapa lagi ya, Mudin Mulkan di Jember, dan tentu saya belakangan Najib Burhani di Jogja. Gitu. Bagi saya Muhammadiyah, sebagaimana juga NU punya corak masing-masing, gitu. Beda-beda, tidak bisa di ini. Saya misalnya bisa menjelaskan NU di Pantura, sebagaimana secara umum NU di Jawa Timur akan sangat berbeda dengan NU di Jawa Tengah atau NU di Jawa Barat, apalagi NU di luar Jawa. Dan tentu saja itu tidak kemudian membuat NU di luar Jawa yang berbeda dengan NU yang lebih dominan di Jawa misalnya menjadi tidak sah atau tidak valid. Gitu. Sebagaimana juga Muhammadiyah di Jogja atau di Lamongan atau di Semarang atau di Makassar atau di Lombok atau di Flores akan punya corak-corak yang berbeda karena dia dibesarkan oleh apa yang dia hadapi gitu. Muhammadiyah di Jawa Timur misalnya menjadi tampak skripturalis, puris gitu. Ya karena mereka menghadapi dominasi NU yang sangat luar biasa. Jadi mereka menjadi kecil tapi juga petarung. Gitu. Tidak ada diskusi. Memang menjadi lebih ofensif adalah langkah dari banyak upaya-upaya ini
persaingan dakwah, dan itu dilakukan oleh masing-masing, dan itu tidak harus kemudian menyebut bahwa apa ya, Islam katakanlah di Jawa, khususnya di Jawa Timur, tidak rukun gitu. Karena bagaimanapun ya kayak itu dinamikanya gitu. Justru di banyak tempat ya Islam menjadi hidup karena persaingan itu. Makanya saya menyebutnya sebagai kontestasi. Sesuatu yang kalau secara Qur'ani bisa disebut sebagai ya fastabiqul khairat lah gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Meskipun ya kadang perwujudannya bisa macam-macam. Bisa sangat fisikal gitu, bisa psikologikal gitu, bisa sangat kultural juga gitu. Dan saya mencoba menggambarkannya. Tapi di sisi lain juga yang mungkin akan membuat beberapa studi tentang NU maupun Muhammadiyah menjadi barangkali mungkin meleset jika dibandingkan dengan apa yang saya tulis di cerita ini, karena saya justru mengolah banyak kontradiksi maupun ironi, dan saya yakin itu ada gitu. Jadi saya bermain-main dengan stereotype, saya bermain-main dengan apa ya, cap-cap kayak gitu. Saya bermain-main dengan ya, apa ya, misalnya bagaimana orang Muhammadiyah yang puris, yang melancarkan purifikasi, dia harus berdamai dengan realitas bahwa misalnya dalam sebuah masyarakat komunitas ladang di Jawa, mereka harus tahu bahwa masyarakat hidup dengan bukan tahayul atau hurufat atau bid'ah, tapi sistem kosmos di mana hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak ada tentang jin, setan, hantu dan seterusnya itu eksis gitu. Maka kemudian ada satu episode di mana orang-orang pembaharu itu ketika mau bikin masjid, mereka menebang pohon besar di kuburan, ternyata kok pohonnya nggak bisa jatuh, gitu. Dan mereka harus tahlilan di bawahnya. Karena pada dasarnya mereka ngajinya sama. Gitu. Mereka adalah orang yang apa ya, kalau pakai istilah Kristen Amerika ada born again gitu kan. Jadi pada dasarnya mereka adalah NU yang berubah. Maka ya yang mereka tonjolkan adalah seberapa berbeda mereka gitu dalam konteks kambing dan hujan ya. Tentu saja jangan tidak mengingkari bahwa pada saat bersamaan terlalu banyak hal yang sama yang diabaikan gitu. Dan yang paling core dari apa yang menjiwai kambing dan hujan sebenarnya di balik kontestasi antara NU dan Muhammadiyah pada dasarnya adalah ego. Kira-kira begitu. Jadi kenapa kemudian ujungnya adalah dua orang tua yang saling bertangisan di atas bukit berbentuk anak babi gitu. Kalau teman-teman mungkin menangkap metafor yang coba saya tawarkan gitu. Pada dasarnya ada persoalan psikologis yang dipendam, tidak didiskusikan, terus kemudian muncul prasangka, dan ya kemudian ya menjadi sejarah prasangka gitu. Dan prasangka-prasangka itu diturunkan gitu. Begitu kira-kira. Gimana Adi? Bentar Adi, aku tidak bisa karena aku pakai HP ya. Aku tidak bisa ngecek satu-satu. Oh nggak apa-apa Mas. Kecuali aku harus buka ini Nggak apa-apa Mas Abdul. pertanyaan. Jadi mungkin teman-teman yang jadi yang longgar teknis bisa memilihkan pertanyaan yang bisa saya tanggapi gitu dari siapa. Sudah ada dua penanya lagi Mas. Saya berikan yang pertama ke Mas Abdul dulu ya, Bati ya. Ati dulu, Ati duluan. Ati duluan, ya. Sorry. Oh, Ati. Ati duluan. Bentar Mas. Mas Mahfud, terima kasih banget nih bukunya. Aku sangat tertarik karena ceritanya membuka mataku terhadap perbedaan ini. Aku ada beberapa pertanyaan. Yang pertama,
ini kejadiannya kan di Centong. Ini benar-benar Centong yang di Mojokerto ya. Jadi ini Centong benar-benar yang ada atau Ah, ini ciptaan dari itu centang yang fiksional. Centong adalah tempat yang apa ya, yang generik gitu. Teman-teman bisa mencarinya dimanapun di seluruh Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu. Karena itu nama yang ya banyak ditemukan sebagaimana Ngagli, sebagaimana Wonokerto, Wonokromo, kayak kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tergantung membayangkannya di mana dan kemudian mencarinya, pasti kayaknya ketemu. Gitu. Saya ingat ada teman dari Solo dulu skripsi Kambing dan Hujan, dan dia benar-benar berjuang mencari tempat itu karena dia yakin itu tempat yang real gitu. Dia cari di Google Map dan dia meyakinkan saya, ini kan Mas gitu. Dia memaksa saya mengaku gitu. Ini kan yang sampean maksud gitu. Ya pada dasarnya ya centang fiksional. Dia menggambarkan satu area yang tentu saja lebih dari sekedar satu dua desa itu. Dia satu kawasan sedikit lebih Mas, luas dari desa gitu. Mas Mahfud sendiri. Aku pengen tahu latar belakangnya sedikit mengenai si Pak guru agama Mahmud ya namanya, yang Oke. salah satu pendorong generasi pembaruan ini, tapi juga dia yang menumbangkan si pohon besar itu. Jadi sebetulnya latar belakangnya dia itu sangat seperti tadi Pak Mahfud bilang ya, dia salah satu orang yang percaya dengan natural, kekuatan natural, tapi juga Ya. dia menurunkannya tidak dengan sembahyang ya, tapi dengan kekuatan natural itu. Eh, Pak Guru Mahfud adalah yang saya jelaskan di cerita itu. Pada dasarnya saya ekstraksi dari seorang tokoh agama lokal di tempat saya, di mana dia adalah guru dari dua kelompok ini, baik dari NU maupun Muhammadiyah, dan karena itu eh, dia mendidik anak-anak yang tercerahkan menjadi orang-orang pembaruan, tapi pada saat yang sama secara organisatoris dia ikut mendirikan NU di desa itu, di desa Centong. Jadi dia milik keseluruhan, pada dasarnya kayak gitu. Dan dari Pak Guru Mahmud saya ingin memberi gambaran bahwa ya NU dan Muhammadiyah sebenarnya satu guru satu ilmu. Sebagaimana diyakini bahwa eh, Mbah Hasim dan Mbah Dahlan satu guru satu ilmu. Dan kemudian mereka bikin Muhammadiyah dan NU ya karena ijtihad masing-masing aja. Kurang lebih begitu. Jadi si Cak Ali itu memang datang bukan karena keinginannya dia, tapi memang dia ada pemahaman yang lebih besar. Jadi aliran Muhammadiyah itu, karena seolah-olah si Cak Ali itu dia yang pembaruan atau mengenai tafsiran dia sendiri mengenai agama dan mendirikan pembaruan ini. Ada dua ali dalam cerita Kambing dan Hujan, dan itu sebenarnya ada juga semacam metafor bahwa ya dia memberi gambaran tentang kedalaman tapi juga keluasan, dan ya itu menggambarkan tentang ilmu, dan itu saya semacam tahbiskan, saya rujukkan kepada ya Ali bin Abi Thalib gitu, yang dalam sejarah Islam dianggap sebagai kotanya ilmu gitu. Kurang lebih sebenarnya kayak gitu, bahwa dia Ali yang satu eh, apa memprovokasi satu kelompok eh, pemuda tidak terdidik untuk bergerak maju secara mandiri, sementara Ali yang satunya lagi mencoba mendobrak kekakuan cara belajar dan diskusi dalam kelompok tradisional gitu, dengan mencoba mempelajari dan memahami kelompok pembaru dan mengatasinya gitu. Jadi ada dua Ali di situ, satunya Cak Ali, satunya lagi Mas Ali gitu.
kurang lebih ya. Saya sebenarnya tadi tadi saya bilang bahwa ya saya bermain-main dengan stereotype, saya bermain-main dengan anggapan-anggapan, saya bermain dengan bagaimana dua kelompok ini dipersepsi gitu. Ya, disitulah sebenarnya kurang Dan lebih letaknya. apakah juga peneresan pohon kudung kawin itu adalah penggambaran seperti satu pendobrakan dari sesuatu yang dianggap syirik secara anak-anak, secara bandel, tapi itu adalah keinginan juga yang besar yang juga diinginkan untuk yang dilontarkan seperti Jogja, misalnya dianggap sebagai sesuatu yang ya kurang lebih pada dasarnya tidak ada yang benar-benar mengamalkan ajaran yang campur-campur gitu. Ada persepsi yang sangat kuat dari Muhammadiyah bahwa misalnya kalangan NU mencampur-campur. Ya mereka lebih bersetia pada tradisi, tapi pada dasarnya ya tradisi itu juga tradisi yang sudah berumur ratusan tahun dalam tradisi Islam. Pada akhirnya juga ya mereka sudah sangat terislamkan gitu. Nggak ada misalnya itu kan stereotipnya tentang bercampur dengan ajaran Hindu Buddha katakan itu kan karena itu disampaikan dalam dalam buku sejarah kita itu karena memang ya sejarah kita memihak secara formal memihak apa yang disebut sebagai kemajuan gitu. Karena itu belakangan kemudian kan ada semacam reverse, semacam pembalikan dari apa yang disebut sebagai kebijaksanaan gitu, local wisdom gitu. Yang ingin saya gambarkan dari kukun kawin sebenarnya ya semua orang melakukan itu gitu. Jadi bayangkan orang yang ikut menebang kukun kawin nanti dianggap sebagai orang yang berkhianat terhadap cita-cita kemajuan. Karena dia lebih terbuka terhadap berbagai ide, termasuk di dalamnya lebih terbuka terhadap misalnya itu kan diwakili oleh saya sedikit lupa dengan tokoh-tokoh saya sendiri karena dia agak lama. Pak Dewar itu kan, Pak De Anwar itu. Dia kan dianggap orang yang tidak ke kiri atau tidak ke kanan karena dia mencoba ingin menghubungkan yang kiri dan kanan, yang selatan dan utara. Pada dasarnya kemudian dia ditolak. Gitu. Kurang lebih ya ide-ide tentang perdamaian, tentang diskusi, tentang bertoleransi, tentang menjadi biasa dalam berbeda, ya memang di-reject oleh dua pihak. Gitu. Dan itu realitasnya memang begitu. Dan ya lucunya orang ini kan sebenarnya juga ikut dalam bagian semacam pembaruan, tapi karena dia tidak ingin menelan keseluruhan pola-pola yang dikembangkan oleh pembaruan. Salah satunya misalnya dengan menolak pengkultusan terhadap kedudukan guru, tapi pada saat yang sama juga menjadi sangat fanatik dengan garis organisasi. Kurang lebih menurut Pak Dewar itu kan kurang lebih sama juga. Itu adalah ikut-ikutan saja. Jadi pada dasarnya dia tidak didasari oleh ide tentang menjadi lebih baik atau berijtihad, tapi ya mengikuti saja. Tidak ada pembaruan di situ. Polanya juga sama. Yang satu mengikuti adat, yang satunya mengikuti garis organisasi. Maka kemudian yang muncul adalah dua kelompok fanatik yang berbenturan oleh hal-hal yang sangat kecil. Kurang lebih Terima kasih. Pertanyaan terakhir, Pak Mahfud sendiri istrinya dari aliran yang sama atau tidak?
Saya tarawih dengan 11 rakaat dan istri saya tidak komplain. Gitu. Jadi kisah pribadi ya Pak Tidak, ya. tidak ada diskusi seperti di endingnya Kambing dan Hujan. Juga tidak ada keributan tidak ada semacam tarik ulur gitu. Ya barangkali mungkin Kambing dan Hujannya saya dan istri ada karena saya Jawa dan istri Sunda. Terima Kurang kasih. lebih begitu aja. Tapi ya itu kan ya digawat-gawatkan juga. Ya. Mungkin nanti Kambing dan Hujannya bukan NU dan Muhammadiyah tapi Jawa dan Sunda. Ya. Ya, terima kasih Mbak Ati, terima kasih Mas Mahfud. Nah, sekarang saya berikan kepada pertanyaan berikutnya ada dari Mas Abduh. Mas Abduh bisa Oke. masih ada dua penanya lagi. Ya, terima kasih Mbak. Mas Mahfud, ya saya baca ini dengan sangat terhibur ya, dan Anda ini sangat humble ya. Di awal langsung yang akan saya katakan ini bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Taufik Abdullah tentang kaum muda dan kaum tua. Juga bukan seperti yang dikatakan oleh Goetz tentang santri modernis dan santri tradisional. Tapi sungguhnya yang Anda tulis dalam Kambing dan Hujan ini adalah sebuah potret ya yang disajikan secara fiksional tentang keadaan masyarakat yang mengalami konflik. Saya pernah menemukan sebuah tidak secara sengaja ya buku tentang judulnya Konflik dan Integrasi ya yang ditulis oleh Samsud Duha tentang Samsud Duha ini dosen di UIN Ampel ya, YIN Ampel waktu itu. Almarhum ya. Beliau menjelaskan tentang masyarakat di Desa Pucuk itu di Lamongan ya. Pucuk, ada Gempol Pading ya, ada Wanar gitu kan. Loh, saya sekali. Ini kok mirip-mirip ini. Dan kasusnya ya kalau yang dikatakan oleh Profesor Samsud Duha itu ada seorang khotib tradisionalnya tidak mau maju sebelum ada Bilal. Padahal anak-anak ada seorang ustadz muda juga yang mengatakan tidak perlu pakai Bilal, tapi langsung aja. Dan kemudian didukung oleh seorang kiai tua. Akhirnya sejak saat itu maka adzannya itu hanya sekali dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini saya tertarik dan saya kemudian mengkonfirmasi ya. Saya ada beberapa teman dari Lamongan dan Lamongan ini memang luar biasa. Lamongan ini hampir semua pimpinan cabang Muhammadiyah di Jawa Timur itu adalah orang Lamongan. Dan anak-anak Lamongan yang jadi teman saya ini ya, itu rata-rata pinter gitu kan, cerdas mereka. Di antaranya ada ini yang saya kebetulan baru tadi malam ya. Saya ini baru pulang ini dari pengajian Ramadan pimpinan Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan ini saya sedang menuju stasiun Pasar Senen. Nah, itu saya temui itu teman saya Lamongan, dia peneliti di SMRC, Saiful Mujani Research and Consultant itu, Muhlis namanya ya, suaminya dari Mbak di Huzaifah, itu anggota Komnas Perempuan. Nah, saya konfirmasi dan dia mengatakan iya. Kemudian betapa konflik itu ada dan itulah yang menjadikan Jawa Timur itu, Muhammadiyah Jawa Timur itu beda dengan Muhammadiyah Jawa Tengah. Jawa Tengah memang paling besar, tapi dari sisi militansi Jawa Timur itu jauh lebih militan dan lebih kreatif Muhammadiyahnya daripada Muhammadiyah Jawa Tengah. Saya sendiri dari Jawa Tengah, tapi saya selalu at home kalau ngobrol gitu kan dengan teman-teman Muhammadiyah dari Jawa Timur. Nah, dan konflik itu memang benar-benar real ya. Beda dengan yang saya dapati. Saya juga dari Muhammadiyah ini, tapi masyarakat sekitar ini tidak ada tantangan dari masyarakat sekitar ya. Bahkan kalau di Jawa Tengah ini, kalau ada tokoh NU
punya mantu orang Muhammadiyah itu ada kebanggaan. Tuh, mantunya bocah sekolahan kayak gitu loh. Kemudian ya di rumah sakit Muhammadiyah itu banyak yang anak-anak NU yang bekerja di sana jadi perawat dan lain sebagainya. Dan itu artinya Muhammadiyah sangat diterima di Jawa Tengah. Tapi lain halnya di Jawa Timur, terutama di Lamongan ini ya, konfliknya sangat sangat tinggi dan ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi Mas Mahfud ini mampu ya memotret konflik yang ada di Lamongan ini dalam kisah yang sangat menghibur dalam Kating dan Hujan. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Izam. Sangat menyenangkan mendapat sharing seperti itu. Oh ya, dan saya kenal dengan bukan kenal, saya tahu nama-nama desa yang disebut Pak Izam tadi gitu. Ya, saya tidak selalu ke sana, tapi saya punya banyak teman di sana. Baik saat masih di pesantren maupun ya belakangan kemudian bertemu dalam diskusi-diskusi informal maupun formal. Ya memang kurang lebih gambarnya seperti itu. Kalau kontestasinya menjadi sangat seru karena ya memang pergerakan vis a vis-nya memang lebih intens. Kalau Samsud Duha sendiri pernah dengar nama itu enggak? Samsud Duha. Pernah, tapi saya sepertinya terlewat membaca kajiannya gitu. Oh begitu ya. Oh berarti koinsiden ini ya. Karena sebenarnya banyak sekali koinsiden. Misalnya perkelahian di saat Jumatan itu di desa saya pernah terjadi. Tapi saya kemudian menjadi yakin bahwa insiden seperti itu bukan sesuatu yang sangat asing. Itu ketika saya membaca kajian Jerome Peters di Palembang tahun 30-an. Seorang sejarawan Belanda yang mengkaji tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di Palembang sebelum merdeka. Jadi ya kurang lebih ya ada semacam kesamaan itu. Surat kaleng di tempat saya, surat kaleng di kasus-kasus di gerakan modernisme di Priangan sama. Jadi ada kesamaan, tapi pada saat yang lain juga ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap kelompok masyarakat, ya entah itu nanti NU atau Muhammadiyah atau kelompok masyarakat Islam yang lain, dia akan tumbuh dan berkembang dan berdinamika sesuai dengan apa yang dihadapi saat tumbuh gitu. Dan itu menentukan corak mereka bagaimana nanti gitu. Kalau NU atau Muhammadiyah di Lamongan dan sekitar ya menjadi sangat kuat, keras, fanatik, tapi pada saat yang lain juga kreatif gitu ya, karena mereka day to day itu menghadapi persaingan dengan kelompok yang lain gitu. Dan saya menyebutnya bahwa ya persaingan itu kadang memang menjengkelkan, melelahkan. Tapi saat yang lain dia menjadi daya hidup dari dua kelompok yang bersaing ini. Dan hebatnya kadang di situ. Dan itu membuat misalnya kelompok masyarakat di Pantura, sekitar Lamongan dan seterusnya, ya memiliki corak yang berbeda. Begitu Pak Abdul, tanggapan saya. Ada lagi yang mau ditanya Mas Abdul atau sudah selesai pertanyaannya? Kita maju ke berikutnya ya, soalnya udah mau jam 9 ya. Ya, Mbak Halida, mungkin ada yang mau ditanyakan? Selamat malam. Halo, masuk ya suaranya? Masuk Ibu. Halo, masuk nggak Halo, suara? Masuk. Kayaknya Mbak Inggita dulu ya? Ya. Itu diwakilkan. Ayo sekalian aja. Aku sudah ditanyakan oleh Mbak Ati pertanyaannya. Tapi aku mau bilang ini bukunya luar biasa. Karena Makasih. banyak sekali lapisannya sampai kayaknya nggak mungkin kita semalam aja membahasnya. Dan sebenarnya NU Muhammadiyah ini sangat jauh dari keseharianku. Jadi ini
apa ya, membuka mata. Tadi teman-teman tuh seru banget apa ya, membahas. Kalau aku enggak, karena ya palingan yang sama dengan yang di kehidupan kami ini ya, kalau mau menentukan puasanya kapan, Lebaran kita kapan sih? Biasanya keluarga saya langsung bilang tanggal sekian. Ya udah gitu. Kita nggak pakai apa memikirkan overthinking gitu enggak. Tapi saya mau bilang kalau saya selama membaca buku ini saya tuh rasanya apa sih nih bapak-bapak ini kayak gini kok jadi tukaran gitu. Eh, udah terlihat ya di sini kita ikhlas, perempuannya yang menentukan itu hanya Valencia, yang lainnya hanya pelengkap penderita, nggak apa-apa. Tapi yang penting di situ di buku ini terlihat kalau perempuan ini tanpa banyak cincong begitu, bapak-bapaknya ini bernama langsung bawa kue, nggak ada. Jadi perempuan ini benar-benar apa ya, pembesut perdamaian. Di dalam pengalaman kami juga begitu, Mas. Ada apa komunitas waktu itu di Bonang nih dekat rumahnya Mbak Halida, berantem terus sampai bunuh-bunuhan. Itu Aduh. perdamaiannya itu lewat ibu-ibunya senam bareng. Jadi ini sama sama novel ini gitu. Terima kasih Mas. Tadi sebenarnya saya mau nanya, Centong tuh saking keponya saya cari-cari di Google Map, ada di Pati. Bener-bener Kan bentuknya tadi ada di Mojokerto dan ketemu di Pati. bentuknya kayak centong, sumpah. Bentuknya begini. Iya. Sambung Halida nih ya. Sorry, kursinya ini. Halo, bisa Halo, kedengaran halo, ya? halo. Iya, ya. Sangat jelas. Iya, saya mau tanya. Suaranya kedengeran, tapi Halida kelihatannya cuma jidatnya doang. Iya, sekarang udah. Ini memang apa namanya, kameranya kamera jadul, jadi ditempel pakai itu sekarang udah. Saya mau tanya, apakah ini memang budaya orang Jawa ya, kultural ya? Karena kan Mas Mahfud ini dibilang sebagai ahli etno budaya apa gitu dalam Jawa gitu. Jadi novelnya ini terus terang menggambarkan, dalam penangkapan saya menggambarkan sifat ego. Tadi kan disebut ego ya, akhirnya di atas segalanya. Apa memang egonya orang Jawa itu agak imperialis gitu ya di dalam keluarga, tidak hanya paternalistik. Nah sekarang kalau dikaitkan ya, kita nggak boleh ngomong politik di sini, tapi kan dikaitkan sekarang kepemimpinan nasional juga seperti itu ya. Tahu-tahu berubah semuanya, jadi kita sebagai keluarga besar bangsa Indonesia seakan-akan harus nurut sama si bapak itu gitu ya. Jadi saya lihat nanti bapak yang menentukan anak boleh kawin apa nggak boleh kawin gitu ya. Gimana ini Bapak Mahfud sebagai ahli etno budaya? Terima kasih, Mbak. Saya pengarang, Walida. Saya cuma ngarang. Tapi kan ngarang Ya. ada ininya, ngarang ada pengetahuan dan pendalamannya tentang budaya gitu. Oke. Budaya etno ya. Saya sendiri seseorang yang punya banyak sekali kritik terhadap apa-apa yang selama ini disebut Jawa, atau bahkan yang kebudayaan Jawa atau kebijaksanaan Jawa. Ya salah satunya misalnya biasanya ini tidak suka menyelesaikan persoalan, gitu. Menguburnya nanti lama-lama kan juga lupa, nama-nama juga hilang. Ternyata tidak gitu. Ternyata tidak. Kurang lebih kayak gitu, dan ya selalu seperti itu dalam sebuah kebudayaan yang bercorak patriarkis, sangat laki-laki. Ya semua digerakkan oleh apa yang ada di kepala seorang patriark gitu. Jadi di situ misalnya dibongkar dalam Kambing dan Hujan, dibongkar oleh Pak De Anwar bahwa permusuhan Masjid Utara dan Selatan, NU dan Muhammadiyah selama berpuluh-puluh tahun, jangan-jangan tidak lebih dari permusuhan dua orang sahabat yang saling berprasangka saja. Kurang lebih kayak gitu. Dan kebetulan dua sahabat ini laki-laki gitu. Dan ya kita bisa menemukan itu dalam banyak sekali penggal-penggal sejarah kita gitu. Ya saya khawatir jangan-jangan
proklamasi 65, 74, 80, 98, ya itu ego-ego laki-laki yang ya entah saling berbenturan atau kemudian meletus setelah sekian lama tidak dibicarakan. Ya. Saya membayangkan jangan-jangan seperti itu. Dan ya tadi mungkin terbayang ya kita pemilu kita selama berkali-kali terakhir ya benturan dua ego laki-laki kan, jangan-jangan gitu. Dan kebetulan ya mereka Jawa sepertinya. Saya nggak tahu, kurang lebih ya. Saya memang membayangkan ya gitu sih. Akar konflik itu biasanya ya personal. Saya melihat itu tidak hanya dalam apa yang saya tulis di Kambing dan Hujan yang merepresentasikan NU dan Muhammadiyah. Tapi saya secara realitas itu juga yang menjadi gambaran pecahnya konflik misalnya Sunni dan Syiah di Madura. Belum lama ini, bukan belum lama ini ya, mungkin 10 tahun yang lalu yang banyak menelan korban itu. Itu ini cekcok dua saudara, kurang lebih kayak gitu. Dan saya bisa melihat ya, itu polanya itu ada di banyak peristiwa-peristiwa yang menimbulkan dampak besar. Begitu Bu Halida. Terima kasih juga atas novel ini. Saya jadi tahu kunut itu membedakan Muhammadiyah sama NU. Karena saya pernah ditanya, kamu Islamnya apa? NU apa Muhammadiyah? Saya bilang, saya nggak tahu, saya Islam ya Islam aja. Enggak, kamu mesti tahu. Kamu Muhammadiyah apa? NU ya? Saya nggak tahu. Pokoknya saya sholat 5 waktu. Udah, saya bilang gitu. Dengan novel ini saya baru tahu. Rupanya kalau yang baca kunut itu adalah kalau subuh baca kunut dibilang bid'ah, yang satu bilang tidak bid'ah gitu. Terima kasih atas novel ini. Terima kasih sudah membaca Kambing dan Hujan, Walida. Baik, Mbak. Nah, ini yang terakhir Mbak Nila mau memberikan kesannya. Ya, Mbak Nila? Masih ada kah? Iya, terima kasih. Maaf, tapi saya belum selesai baca, Mas. Cuma bacanya setengah di depan, setengah di tengah, setengah di belakang karena dikejar waktu. Tapi bisa nangkep gitu loh, karena mungkin saya kawin sama orang Jawa, Mas. Padahal saya sendiri blasteran ya. Jadi saya orang seberang, orang Sulawesi, tapi nenek saya dan ibu saya orang Jawa, Jawa Cirebon lagi, jadi udah campur aduk. Tapi saya cuma mau bilang, justru waktu di depan itu kok lama banget ya untuk membuat saya seneng sama buku ini, Mas, terus terang. Jadi kayaknya lama gitu, jadi makanya saya nggak sabar pertama. Tapi setelah masuk dikit-dikit, tapi kalau boleh bertanya, nih saya setuju banget dengan pendapat penulis tentang motivasi menulis buku ini. Seneng banget, akhirnya saya tahu motivasinya. Oh, saya udah duga nih, pasti ini personal deh. Pantes orang Jawa kawin sama istri orang Sunda. Ya saya udah bisa nebak, Mas, karena keluarga saya sebagian ada yang kawin sama orang Sunda. Saya tahu banget, Mas, masalah Muhammadiyah di Jawa Barat ya, Sunda, dan sebagian dari keluarga kami juga kawin dengan orang Padang. Jadi di keluarga kami Bhinneka Tunggal Ika. Jadi cerita ini akhirnya saya cuma mau usul sama Mas karena saya dapat merasakannya. Karena Mas jangan lelah untuk tetaplah menulis dengan genre ini agar bisa membukakan mata masyarakat sebenarnya, terutama generasi muda. Kayak Mbak Halida tadi ya, Islam aja, saya juga gitu lah Mbak, aku nggak ngerti kunut-kunut tadinya. Cuman karena ada sebagian keluarga yang Sunda Muhammadiyah, saya jadi tahu ya. Nah terus tentang sebenarnya nih membukakan mata masyarakat, buku ini walaupun panjang ya, menurut saya tentang ego sekelompok manusia tadi kan di bangsa yang diwariskan turun-temurun. Kayaknya udah waktunya deh Mas nulis terus untuk dipertemukan dalam ajaran. Saya rasa Islam yang lebih universal. Jadi Islam yang lebih cerdas tentunya Mas, Islam yang lebih kritis, tapi nggak meninggalkan budaya. Kan NU selalu dibilang Islam Nusantara ya Mas ya, yang percaya begitu-begitu deh, itu pasti Jawa banget gitu kan. Nah jadi saya rasa cerdas, kritis, tapi satu titipannya nih, lebih hakikat Mas, jangan syariat melulu.
Kan kerjanya kalau Islam cenderung do's, don't, kalau nggak masuk neraka gitu kan Mas ya. Salah aja posisi udah dibilang, aduh kayaknya ribet banget sama syariat. Saya kepingin Islam yang lebih sufi, yang lebih universal. Kenapa saya bisa ngomong seleluasa ini? Karena saya mualaf, Mas. Jadi saya mungkin belajar mungkin sedikit lebih banyak sampai saya memutuskan masuk Islam. Karena itu saya berharap Mas jangan putus asa untuk nulis buku ini seperti ini lagi, tapi lebih seru ya kalau bisa depannya jangan kelamaan, untuk genre inilah yang tentang NU sama Muhammadiyah, sampai satu saat orang udah nggak ngeliat lagi NU dan Muhammadiyah, Islam ya Islam. Terima kasih. Baik. Bu Nila, sedikit tanggapan ya. Bu Nila mungkin kalau menganggap Kambing dan Hujan sedikit bertele-tele di depan, bisa baca Dawud yang langsung hantam kromo, cepet, pendek, dan ya sedikit seru. Baik. Meskipun mungkin tidak terlalu tidak terlalu bertabur. Tidak tahu bertabur. Memang ini layernya banyak kayak Inggita bilang ya. Makanya lama banget Mas, mungkin ada banyak kerjaan jadi nggak selesai. Tapi terima kasih untuk ada buku seperti ini bagi kami mungkin yang Islamnya nanggung-nanggung gitu ya. Tapi bingung dengan. Sebenarnya saya lebih suka jika ibu-ibu sekalian, teman-teman di forum ini terhibur dan senang dengan buku itu daripada kemudian mencari sesuatu yang sangat dalam. Ya, tadi saya bilang bahwa buku ini adalah sebuah upaya penebusan dari seorang penulis yang tidak laku gitu. Jadi saya kadang sedikit merasa terberati dengan ekspektasi kayak gitu. Ya barangkali mungkin memang saya tidak bisa sembrono ketika menulis sebuah cerita. Tapi ya bagaimanapun ya ini tetap cerita, ini fiksi gitu. Dan dalam idealisasi saya sebagai seorang penulis fiksi, saya tidak pernah membayangkan mengubah orang gitu. Bahwa kemudian jika seseorang tergerak setelah membaca, ya itu efek yang bagi saya sangat besar, terlalu besar gitu. Saya hanya ingin bahwa orang terkesan, saya bercerita dan orang senang, saya bercerita dan orang merasa asyik. Pada dasarnya awalnya itu yang saya tujukan sebagai seorang penulis cerita gitu. Dan ya karena itu saya tidak pernah bertujuan misalnya, apalagi kemudian karena itu sudah saya tolak sendiri untuk misalnya membuat NU dan Muhammadiyah bersatu, untuk membuat mereka melupakan perbedaan dan mencari kesamaan gitu. Karena toh saya juga melihat bahwa perbedaan itu juga membawa banyak sekali dampak baik gitu. Ya meskipun kadang kita sering membuat yang buruk-buruk ya gitu. Dalam pola saya yang saya alami, NU dan Muhammadiyah bersatu di banyak tempat yang membuat saya, kalau di tempat lain hanya satu sekolah, di desa saya ada 3. Karena ketika kemudian muncul SD negeri, orang Muhammadiyah ingin kalau nanti SD tok gitu, nanti gimana belajar agamanya. Kemudian muncullah SD atau madrasah Muhammadiyah. Terus orang NU gelisah lah. Kalau belajar agamanya kayak di Muhammadiyah, nanti gimana yang NU? Maka kemudian NU mendirikan sekolah sendiri juga. Akhirnya ada 3 sekolah. Itu mungkin di satu sisi terlihat, kenapa sih ribet banget dengan 3 sekolah? Tapi di sisi lain tentu saja kemudian ia membuat sesuatu yang sebelumnya hanya butuh 1 sekolah menjadi 3 sekolah. Gitu. Dan itu terjadi di banyak tempat. Jadi dinamikanya seperti itu. Tanpa NU, tanpa Muhammadiyah tidak ada pesantren, tidak ada rumah sakit, tidak ada perguruan tinggi yang sangat banyak, tidak ada upaya-upaya kebudayaan yang kadang subtil kayak gitu. Jadi ya saya juga melihat misalnya persaingan NU dan Muhammadiyah juga secara realistis. Saya tidak mengidealkan sesuatu yang sangat besar, kecuali bahwa ya sudah berbeda aja. Bahkan ketika kemudian 2 suami istri
ini bertemu dalam perbedaan, ya mereka ini aja mendiskusikannya, kemudian saling menerima aja. Perbedaannya tidak bisa lenyap, karena nanti kemudian ketika mereka sepakat, anaknya nanti mereka akan mengalami kurang lebih diskusi yang sama lagi, dan nanti tergantung apa yang dihadapi kemudian. Makanya tidak ada yang benar-benar selesai dalam Kambing dan Hujan. Nanti mungkin akan ketemu jika ibu menyelesaikan membacanya, gitu, bahwa ya konflik sebaiknya tidak usah dibesar-besarkan, tapi juga ya yang penting rukun aja, tapi perbedaan ya biarlah berbeda, gitu, jalan dengan masing-masing. Kira-kira begitu. Makasih Mas, sukses tapi ya untuk bukunya. Makasih. Ya, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak Mas Mahfud sudah menjawab semua pertanyaan kami. Dan karena waktunya sudah hampir habis, mungkin kita akan tutup dulu ya. Kita akan tutup seperti biasa ritualnya, kita akan foto bareng ya Mbak Ati ya, dengan memegang buku masing-masing. Oh, saya nggak ada buku ini. Oh, nggak apa-apa Mas. Nggak apa-apa. Belum beli ya Mas bukunya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Inggita udah siap ya? Shanti belum tuh. Shanti sama siapa? Dian nggak punya buku. Shanti bukunya kebalik. Kebalik bukunya. Oke. Maaf masih desain. Maaf Cak Mahfud. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Mahfud. Terima kasih banyak Mbak Ati fotonya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat Mas. Selamat meneruskan ibadah puasanya ya. Makasih sudah menyukai Kambing dan Hujan, membacanya dan mendiskusikannya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semua. Terima kasih.